Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yakobus 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Inti dari ayat emas renungan kita adalah doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Allah mendengarkan, ditulis oleh Alison Kida. Kisah inspiratif. Chuck, seorang aktor dan ahli bela diri, memberikan penghormatan kepada ibunya pada ulang tahun beliau yang ke-100. Dengan menceritakan peranan besar sang ibu dalam transformasi rohani yang dialaminya, ibu telah menjadi teladan dalam ketekunan dan iman. Tulisnya, beliau membesarkan 3 putranya seorang diri pada masa depresi besar, melewati kematian 2 orang suami, seorang putra tiri, dan cucu-cucu, serta bertahan menjalani banyak pembedahan. Beliau selalu berdoa untukku di sepanjang hidupku, dalam susah maupun senang. Chuck melanjutkan, ketika aku hampir tersesat dalam pergaulan di Hollywood, jauh di rumah ibu mendoakan kesuksesan dan keselamatanku. Ia mengakhiri dengan berkata, "Aku berterima kasih kepada ibuku, yang telah dipakai Allah untuk menjadikanku sebagaimana adanya diriku saat ini."
Doa-doa yang dipanjatkan sang ibunda telah menuntun Cak kepada keselamatan dan juga istri yang takut akan Tuhan. Dengan tekun beliau berdoa bagi sang putra, dan Allah mendengarkan doanya. Doa-doa kita tidak selalu dijawab seperti yang kita inginkan. Jadi kita tidak dapat memakai doa seperti tongkat sihir. Meski begitu, Yakobus meyakinkan kita bahwa doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Seperti ibu tersebut, marilah kita terus mendoakan mereka yang sakit dan menderita. Ketika kita, seperti beliau, bersekutu dengan Allah di dalam doa, kita akan menemukan kekuatan, kedamaian, dan keyakinan bahwa Roh Allah sedang bekerja. Adakah seseorang dalam hidup Anda yang membutuhkan keselamatan, kesembuhan, atau pertolongan? Panjatkanlah doa Anda kepada Allah di dalam iman. Dia mendengarkannya. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Kapan Anda menyaksikan Allah menjawab doa-doa Anda? Siapa saja yang selalu Anda doakan? Hal ini patut kamu ketahui. Ada 8 kata doa dalam Yakobus 5 ayat 13-18, yang berasal dari 3 kata Yunani. Doa di ayat 13 adalah proseuchomai, yang berarti berdoa kepada Allah, memohon, beribadah. Inilah kata yang paling sering digunakan dalam Perjanjian Baru untuk menyebut tentang doa. Kata yang diterjemahkan sebagai doa dalam ayat 15 adalah yuche, yang mengandung suatu permintaan yang diutarakan sebagai permohonan kepada Allah. Kata kerja dari kata ini, echomai, muncul dalam ayat 16, saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Kata lain yang diterjemahkan sebagai doa dalam Yakobus 5 juga muncul di ayat 16. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kata yang digunakan di sini adalah desis, suatu petisi, doa, permintaan, permohonan. Berbagai jenis doa itu pasti sampai ke telinga Allah yang mendengarkan dan hatinya yang peduli. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku.
melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.